Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 dengan nama Sandi Wahyu Mukti NPM 1994161008 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang akhlak manusia terhadap alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mintari Sulandari dengan NPM 2214161009. Saya dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rara Anika Bustami dengan NPM 2214161018. Izin memperkenalkan diri, nama Intari Ristubanua, NPM 2214161011. Akhlak mulia adalah akhlak yang berada di atas jalur Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad. Kesadaran akan akhlak adalah kesadaran Muhammad manusia tentang dirinya sendiri atau hablu binafsi, hingga manusia melihat atau merasakan baik atau buruknya suatu sikap yang ia perbuat. Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, yang memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam atau melestarikan bumi. Tentu ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat berat sekali. Tetapi di samping itu, Allah juga membekali manusia dengan berbagai potensi-potensi yang bisa dijadikan penunjang dalam menjalankan amanat tersebut. Konsep Islam tentang kedudukan dan fungsi alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, Khalik adalah pemilik kasih dan sayang untuk seluruh makhluknya. Oleh sebab itu, alam semesta ini tercipta sebagai bukti dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Apabila kita merenungi ayat yang berbunyi Maliki Yaumiddin, maka kita akan tersadarkan sepenuhnya bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah hamba Allah yang secara mutlak harus tunduk pada hukum-hukumnya. Semua alam yang berjalan sesuai dengan hukumnya menjadi subjek sekaligus objek pendidikan dan pembelajaran. Bagaimana matahari terbit dan terbenam dengan hukumnya. Dalam konsep Islam, alam semesta adalah guru bagi manusia. Kita semua wajib belajar dari sikap alam semesta yang tunduk pada hukum-hukumnya yang telah diciptakan Allah SWT. Tidak terbayangkan oleh kita semua apabila alam semesta berperilaku di luar hukum-hukum Allah. Alam semesta ini dapat dijadikan guru yang bijaksana. Ombak yang di laut dapat menjadi energi bagi peselancar. Angin dapat dimanfaatkan sebagai terjun payung. Air dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Dan seterusnya. Belajar dari alam semesta ini, tujuan hidup manusia dan secara filosofis. Kedudukan alam semesta bagaikan guru dengan muridnya. Bahkan, alam semesta bagaikan literatur yang sangat luas dan kaya akan informasi yang aktual. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 3 yang berbunyi, Allazi khalaqal sab'a samawatin taba'aka matara fil khaliqir rahmani min tawakutin farjil basaro hal tara min futur. Yang artinya, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka, lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Ayat tersebut menegaskan bahwa ciptaan Allah yang sangat indah dan sempurna. Alam semesta ini dengan 7 lapis langit dan planet-planet yang diciptakan dengan hukum yang pasti. Teori equilibrium atau keseimbangan telah berlaku pada semua alam ini. Kemudian dipertegas dalam surat An-Nur ayat 15 yang berbunyi Alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tiba'aka, yang artinya, tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kemudian, fungsi konkret alam semesta adalah fungsi rububiyah yang dicitarakan Allah SWT kepada manusia sehingga alam ini akan marah apabila manusia bertindak serakah dan tidak bertanggung jawab bahkan merusaknya. Manusia dapat mengambil pelajaran dari alam semesta ini. Manusia harus memanfaatkan akal untuk berpikir tentang pemberdayaan alam bagi manusia. Akal yang dimiliki manusia merupakan kecakapan untuk menciptakan alat-alat kerja bagi dirinya dan secara bebas mengubah-ubah pembuatan alat kerja tersebut. Akal timbul karena penyesuaian manusia. Dengan akalnya, manusia dapat menyesuaikan diri dengan dunia sekitarnya. Oleh karena itu, akal memiliki fungsi praktis. Itulah sebabnya akal tidak dapat menyelami hakikat yang sebenarnya dari segala kenyataan. Akal hanya berguna bagi pemikiran ilmu fisika dan mekanika. Akan tetapi,
Akal tidak bisa berguna bagi penyelaman ke dalam hakikat segala sesuatu. 2. Prinsip-prinsip Islam dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dalam perspektif Islam, bumi dan semua yang berada di dalamnya pada hakikatnya diciptakan Allah untuk manusia. Segala yang ada di langit dan di bumi, daratan dan lautan, matahari dan bulan, malam dan siang, tanaman dan buah-buahan, binatang melata dan binatang ternak, semuanya diciptakan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan hidup manusia. Dalam berinteraksi dan memanfaatkan alam serta lingkungan hidup itu, manusia secara umum mengemban 3 amanat dari Allah Subhanahu wa taala, antara lain 1. Al-intifa, yaitu mengambil manfaat dan mendaya gunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kemaslahatan. 2. Al-i'tibar, yaitu manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seraya dapat mengambil ibrah dari berbagai kejadian dan peristiwa alam. 3. Al-islah, yaitu manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan itu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fasilitas daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, dapat dinyatakan bahwa status hukum pelestarian lingkungan adalah wajib. Dengan demikian, manusia dituntut untuk selalu membiasakan diri bersikap ramah terhadap lingkungannya. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Intari. Untuk membiasakan diri terhadap lingkungan, maka dituntut beberapa prinsip kaitannya dengan perilaku manusia dalam memperlakukan alam, antara lain yaitu yang pertama, prinsip hormat terhadap alam. Dalam pandangan Islam, manusia diutus melainkan hanya untuk rahmat bagi alam semesta. Yang kedua, rahmat bagi alam semesta bukan hanya sekedar dijadikan moto Islam, akan tetapi juga merupakan tujuan dari Islam itu sendiri. Dari tujuan tersebut, maka Islam mempunyai kewajiban untuk mengelola dan menghormati alam semesta sebaik terhadap jagat raya yang meliputi manusia dan makhluk hidup serta benda-benda mati lainnya. Dan juga yang ketiga itu ada prinsip tanggung jawab. Kaitannya dengan prinsip hormat terhadap alam semesta di atas merupakan tanggung jawab pelaku moral terhadap alam semesta, karena manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, sehingga manusia disebut sebagai bagian integral dari alam. Kenyataan ini melahirkan prinsip moral bahwa manusia memiliki tanggung jawab terhadap alam semesta dan makhluk hidup lainnya. Setiap bagian dan benda di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan masing-masing, terlepas dari apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari alam semesta bertanggung jawab untuk menjaga, memanfaatkan, serta untuk melestarikannya. Dan yang keempat itu ada prinsip solidaritas. Yang terkait dengan dua prinsip moral tersebut adalah prinsip solidaritas. Sama halnya seperti di atas, bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan terlepas dari kepentingan manusia ataupun tidak. Artinya manusia dan ciptakan lainnya memiliki kedudukan yang setara di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenyataan ini membagikan dalam diri kepedulian terhadap alam dan makhluk hidup yang lainnya. Yang kelima itu ada prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam sudah menjadi sebuah keharusan sebagai sesama anggota komunitas ekologis yang setara. Manusia digugah untuk mencintai, menyayangi, melestarikan alam semesta beserta seluruh isinya, tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Kasih sayang dan kepedulian ini muncul dari kenyataan bahwa sebagai sesama anggota komunitas. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan kata atau makna, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.